Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre berada di Balai Lelang JBM Meruya dan akan memberikan informasi terbaru kepada teman-teman semua mobil-mobil apa saja yang ada di Balai Lelang JBM Meruya, berapa harganya, dan seperti apa detail dan spesifikasinya. Tonton terus video ini sampai dengan akhir, dan buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau request mau membahas mobil apa, boleh tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel Om Andre, klik subscribe dulu agar mengetahui updatean terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Oke, buat teman-teman semua sehat selalu dan selamat menikmati videonya ya. Yang pertama ada Wuling Almas tipe luxury dengan transmisi CVT tahun 2019. Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp165 juta dan untuk STNK-nya masih aktif sampai Mei tahun 2021. Odometernya di 20 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis CVT 1500 cc turbo yang cukup bertenaga. Adapun penilaian mobil ini, eksteriornya B, interior mobil ini B, dan mesinnya B. Kondisi mesin dan transmisi masih sangat bagus sekali. Di bagian interior juga sangat bagus sekali, cuman ada beberapa noda kotor di setir dan juga plafonnya. Itu pun tidak banyak ya teman-teman. Untuk head unitnya sangat besar sekali seperti tablet yang bisa mengatur seluruh pengaturan mobil, bahkan AC pun diatur melalui head unitnya. Kemudian mobil ini sudah memiliki panoramic roof yang sangat besar sekali dari depan sampai belakang. Untuk di bagian eksterior, mobil ini juga masih sangat bagus dan masih sama seperti baru ya teman-teman semua. Lalu mobil yang selanjutnya ada di lot yang ke-123, terdapat Isuzu Venture tahun 2006 dijual dengan harga lelang Rp72 juta. Untuk STNK-nya sendiri dia mati di Juni tahun 2020 ya teman-teman. Lalu untuk odometernya di 200 ribuan kilometer, mobil ini menggunakan transmisi manual. Adapun penilaiannya, eksteriornya C, interior mobil ini C, dan mesinnya C. Kondisi mesin dan juga transmisi masih sangat bagus, namun sayang sekali untuk elektrik spionnya rusak. Lalu di bagian interior untuk speakernya sudah tidak ada, sudah dilengkapi seat cover dan juga ada beberapa titik kusam pada setir dan juga pada plafonnya. Lalu untuk lampu bohlam kabinnya mati ya untuk mobil yang ini. Di bagian eksterior kita bisa melihat bodinya lumayan bagus, namun bohlam lampu utama kanannya mati, lampu utama kirinya gores kecil, reflektornya tergores, kemudian untuk velgnya sudah diganti velg yang aftermarket. Lalu untuk di bagian grillnya terdapat sedikit congkak ya teman-teman. Untuk mobil yang selanjutnya di lot yang ke-124 terdapat Honda Mobilio tahun 2016 dijual dengan harga lelang Rp68 juta. STNK-nya sendiri dia sudah mati di November tahun 2019 dan odometer di 90 ribuan kilometer. Untuk mobil ini menggunakan transmisi otomatis dan adapun penilaiannya, eksterior mobil ini B, interior mobil ini C, dan juga mesinnya C. Untuk kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus, namun sayang sekali untuk power steeringnya terdapat kerusakan, sehingga mobil ini setirnya cukup berat, bahkan hampir dikatakan power steeringnya tidak ada ya teman-teman. Untuk di bagian interior, jok kulitnya sudah ada, kemudian ada kotoran pada jok dan juga pada setirnya, dan juga pada plafonnya. Untuk di bagian eksterior, sayang sekali list pelang kiri bawahnya terjadi penyokan ya yang cukup besar. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc yang paling bertenaga di kelasnya dan juga sangat efisien ya teman-teman. Lalu yang seterusnya ada mobil Nissan X-Trail tahun 2016 yang dijual dengan harga lelang Rp180 juta. Odometernya baru jalan di 11 ribuan kilometer dan mobil ini STNK-nya mati di Juni tahun 2020. Penilaian mobil ini mesinnya tentunya B karena odometernya masih sangat rendah sekali. Interior mobil ini B dan eksteriornya B. Untuk kondisi mesin dan transmisi masih sangat bagus, namun sayang sekali kondisi akinya mati. Jadi PR pertama teman-teman harus ganti aki untuk mobil ini ya. Untuk di bagian interior masih sangat bagus, sudah dilengkapi dengan seat cover juga. Hanya ada beberapa titik kusam pada setir, pada plafon, dan juga pada kursinya. Terdapat head unit yang terintegrasi dengan mobilnya, dan head unit tersebut merupakan head unit layar monitor ya yang sudah ada kamera mundurnya.
Untuk dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc yang sangat halus ketika dikendarai dan menggunakan transmisi CVT ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada di lot yang ke-126 terdapat Suzuki R3 tipe GX tahun 2013. Mobil ini dijual dengan harga lelang 100 juta rupiah dan untuk STNK-nya masih aktif sampai Agustus tahun 2020. Untuk odometernya di 100 ribuan kilometer, mobil ini menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan. Untuk penilaiannya, eksterior mobil ini C, interior mobil ini B, dan mesinnya C. Sayang sekali ya, di mobil ini terdapat rembesan oli. Lalu untuk kondisi transmisi sebenarnya masih cukup bagus. Di bagian interior, sandaran kepala kursi belakangnya tidak ada, setirnya kusam, dan juga plafonnya kusam. Untuk di bagian eksterior, bohlam lampu kabutnya mati. Sisanya mobil ini masih cukup bagus dan juga sudah dilengkapi audio steering switch, head unit yang terintegrasi dan sudah didukung oleh fitur USB dan juga Bluetooth. Untuk mesin mobil ini masih menggunakan mesin 1400 cc K14B yang cukup bertenaga yang juga efisien. Lalu selanjutnya di lot yang ke-127 terdapat Honda Brio Satya tahun 2018. Mobil ini dijual dengan harga lelang 100 juta rupiah. Untuk odometernya masih sangat rendah, baru jalan di 20 ribuan kilometer. Untuk nota pajaknya sendiri, mobil ini sudah mati di bulan Juli tahun 2019. Adapun penilaian mobil ini eksteriornya C, interior mobil ini B dan mesinnya B. Kondisi mesin dan transmisi masih sangat bagus dan mobil ini menggunakan transmisi manual 5 speed. Untuk indikator airbagnya sayang sekali hidup ya teman-teman, jadi harus membetulkan modul airbagnya. Untuk di bagian interior sudah dilengkapi dengan seat cover, namun ada beberapa kotoran pada setir, pada plafon, dan juga pada kursinya. Di bagian eksterior, list plang bawahnya penyok kecil, kemudian bohlam lampu kabut kanannya mati, lalu untuk spion elektriknya ada goresan. Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc yang paling bertenaga di kelasnya dan juga sangat efisien ya teman-teman. Lalu di lot yang ke-129 terdapat Honda CR-V tahun 2013 dijual dengan harga lelang 178 juta rupiah. Untuk odometer mobil ini di 60 ribuan kilometer dan untuk STNK-nya mati di bulan Maret tahun 2020. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis, adapun penilaiannya eksterior mobil ini C, interior mobil ini B, dan mesinnya B. Kondisi mesinnya terdapat rembesan oli ya teman-teman dan juga terdapat asap yang sedikit putih pada knalpotnya. Lalu di bagian interior setirnya kusam, kursinya sedikit kusam dan juga plafonnya sedikit kusam. Sisanya di bagian interior masih sangat bagus dan juga terdapat MID yang cukup besar di bagian tengahnya. Untuk setir mobil ini sudah dilapisi kulit juga dan juga mobil ini memiliki ruang kabin yang cukup luas ya. Mobil ini bermesin 2400 cc yang cukup bertenaga namun cukup boros bahan bakar. Lalu selanjutnya di lot yang ke-133 terdapat Daihatsu Ayla 1200 cc tipe R. Mobil ini tahun 2017 dan dijual dengan harga lelang 100 juta rupiah. Untuk odometer baru jalan di 50 ribuan kilometer dan adapun penilaian mobil ini, eksterior mobil ini E, interior mobil ini D, dan mesinnya D. Memang secara keseluruhan kondisi mobil ini kurang begitu bagus ya teman-teman. Kita lihat beberapa catatannya, mufflernya sudah diganti dengan muffler yang aftermarket. Kemudian untuk elektrik spionnya tidak ada. Di bagian interior sandaran kepala kursi belakangnya tidak ada. Kemudian untuk sun visornya tidak ada, suara speakernya tidak ada, untuk head unitnya bahkan tidak ada. Kalau saya lihat pribadi, mobil ini ada indikasi dicabut part-part yang bisa dijualnya ya, seperti head unit, spion elektrik, dan lainnya. Mungkin ini mobil yang baru ditarik leasing atau seperti itulah. Kita lanjut, mobil yang selanjutnya ada di lot yang ke-134, terdapat Honda Brio RS tahun 2017 dijual dengan harga lelang 103 juta rupiah. Odometer baru jalan di 60 ribuan kilometer, namun sayang sekali nih mobil ini STNK-nya tidak ada. Untuk mobil ini menggunakan transmisi otomatis CVT dengan penilaian eksteriornya C, interior mobil ini B dan mesinnya B. Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus sekali. Di bagian interior kita bisa melihat ada beberapa noda kusam pada setir, pada plafon, dan juga pada kursinya.
Sisanya mobil ini masih sangat bagus sekali dan juga sudah dilengkapi dengan entertain system monitor ya teman-teman semua. Untuk pengaturan AC sudah menggunakan pengaturan AC digital dan juga terdapat beberapa pengaturan semburan arahnya termasuk ke kaki. Lalu untuk di bagian eksterior mobil ini juga masih lumayan bagus. Untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 1200 cc yang paling bertenaga di kelasnya dan juga sangat efisien. Lalu selanjutnya di lot yang ke-137 terdapat Suzuki R3 tahun 2014. Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp83.500.000. Untuk odometernya di 106.000 kilometeran, lalu untuk STNK-nya masih aktif sampai Agustus tahun 2020. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis, adapun penilaiannya, eksterior mobil ini C, interior mobil ini D, dan mesinnya D. Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus, namun sayang sekali terdapat sedikit rembesan oli. Untuk indikator aki mobil ini juga nyala ya teman-teman. Kemudian di bagian interiornya, sandaran kepala kursi belakangnya tidak ada, suara speakernya tidak ada, dan juga untuk head unitnya sendiri sudah diganti dengan head unit aftermarket ya teman-teman. Untuk di bagian eksterior, lis plang kiri bawahnya penyok, kemudian bohlam lampu utamanya mati, bohlam lampu kabutnya mati, dan juga reflektornya juga ada goresan. Lalu di lot yang ke-139 terdapat Daihatsu Sigra tipe R tahun 2017. Untuk mobil ini dijual dengan harga lelang Rp80 juta dan odometer baru jalan di 80 ribuan kilometer. STNK mobil ini masih aktif sampai Oktober tahun 2020 dan mobil ini menggunakan transmisi manual. Adapun penilaiannya eksteriornya B, interior mobil ini C dan mesinnya B. Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus sekali. Di bagian interior kita bisa melihat beberapa titik kusam pada setir, pada plafon dan juga pada joknya. Namun sisanya mobil ini masih cukup bagus, apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan seat cover. Mobil ini dilengkapi dengan entertain system yang biasa saja, sudah dilengkapi fitur radio, USB, dan juga aux. Untuk di bagian eksterior mobil ini masih lumayan bagus dan mesin mobil ini menggunakan mesin 1200 cc yang sangat halus dan juga cukup efisien bahan bakarnya. Lalu lanjut, di lot yang ke-140 terdapat mobil yang sangat mewah nih, terdapat Mercedes-Benz S300L tahun 2011. Mobil ini merupakan mobil yang paling nyaman di kelasnya di masanya. Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp350 juta dan untuk STNK-nya mati di Maret tahun 2019. Odometer baru jalan di 50 ribuan kilometer dan mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Adapun penilaian mobil ini, eksteriornya B, interior mobil ini B dan mesinnya C. Sayang sekali untuk indikator handbrake-nya hidup ya teman-teman, jadi untuk modul handbrake-nya harus dibetulkan terlebih dahulu. Untuk di bagian interior masih terasa sangat mewah, dipenuhi dengan bahan-bahan berkualitas, bahan-bahan empuk pada panel pintu, pada panel dashboard, dan juga lainnya. Kemudian ada wood panel yang sangat mewah sekali. Untuk speedometer mobil ini sudah ada MID digital juga di bagian tengahnya. Untuk di bagian eksterior, mobil ini minusnya bohlam lampu kabutnya mati, sisanya mobil ini masih sangat bagus sekali ya. Lalu selanjutnya di lot yang ke-141, terdapat Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Mobil ini tahun 2019 dan dijual dengan harga lelang Rp185 juta. Odometer baru jalan di 30 ribuan kilometer. Untuk STNK-nya sendiri, dia matinya sampai Agustus tahun 2020. Penilaian mobil ini, eksteriornya B, interior mobil ini B dan mesinnya B. Kondisi transmisinya masih cukup bagus ya teman-teman dan menggunakan transmisi otomatis. Di bagian interior juga masih sangat bagus, cuman ada beberapa noda kecil pada plafon dan juga pada setirnya. Di bagian eksterior juga tidak ada baret yang tebal, tidak ada penyokan. Mobil ini masih di atas 90% seperti baru. Untuk di bagian mesinnya, mobil mesin ini menggunakan mesin 1500 cc dengan tenaga kurang lebih 104 horsepower dan juga irit bahan bakar.